Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Sumiana, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Perilaku UMKM dalam Pengaplikasian e-marketplace. Studi kasus dari penggunaan yang berkelanjutan. Untuk daftar isi dari presentasi saya, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil penelitian yang akan dilanjutkan dengan bab 5 simpulan dan saran. Jadi latar belakang kenapa saya memilih penelitian ini, yang pertama adanya peran vital dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Data BPS tahun 2018 menyatakan bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta jiwa. Tapi, adanya pergeseran dan perubahan pola pembelian pada konsumen dari konvensional ke digital akibat perkembangan teknologi, membuat UMKM harus terus-menerus beradaptasi. Terjadi peningkatan transaksi online shop hingga 400% selama pandemi COVID-19. Pandemi menjadi salah satu katalisator dari pergeseran pembelian ini. Kemudian menurut survei UNDP dan LPM Universitas Indonesia pada Agustus 2020 terjadi penurunan permintaan kepada 90% UMKM di Indonesia. Kemudian adanya program dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membidik pelaku usaha UMKM untuk beralih ke marketplace online. Nah, e-marketplace sendiri mempunyai banyak keuntungan dan sudah mulai populer secara global. Menurut Smith, keuntungan dari e-marketplace adanya biaya perdagangan yang lebih rendah, keputusan bisnis yang lebih cepat dan informatif, dan tidak terlalu terpengaruh geografis. Kemudian menurut Whitley, meratakan area kompetisi usaha kecil dan menengah dengan bisnis besar, kebebasan lokasi, kebebasan waktu, kemudahan berkomunikasi, dan kemampuan untuk memperoleh keuntungan kompetitif di bisnis. Sehingga untuk rumusan masalah dari penelitian saya, yang pertama, adanya pergeseran pola pembelian konsumen dari konvensional ke digital yang menyebabkan penggunaan yang berkelanjutan untuk adopsi marketplace. Kemudian kedua, terjadi penurunan penjualan terhadap 90% UMKM akibat pandemi COVID-19. Akan tapi saat ini hanya ada sekitar 13% yang terhubung dengan marketplace digital, dengan tingkat keberhasilan 4-10%. Sehingga untuk pertanyaan dan tujuan penelitian saya, yang pertama, bagaimana proses yang dilakukan pelaku UMKM dalam berjualan di marketplace? 2, mengapa ada faktor penghambat adopsi marketplace untuk pelaku UMKM? Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi tingkat kesuksesan pelaku UMKM dalam menjual produknya di marketplace? Dan keempat, strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesiapan para pelaku UMKM dalam mengadopsi model e-marketplace? Manfaat penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam kesuksesan adopsi e-marketplace pada UMKM. Bagi perusahaan dapat memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-marketplace dan dapat memfasilitasi penerapan model e-marketplace secara lebih efisien. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur untuk merancang strategi proses integrasi UMKM ke digital. Kajian teori yang saya gunakan ada dua teori. Dari pertama adalah teori acceptance model dari Fishbein dan Azen yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi merupakan kunci yang menjadi dasarnya perilaku pengguna untuk menggunakan suatu teknologi informasi. Ada dua kepercayaan menonjol di teori TAM ini, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Dan kedua, teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers bahwa ada 5 elemen yang mempengaruhi keinginan pengguna dalam melakukan difusi teknologi. Yang pertama, keunggulan relatif, kedua, kompatibilitas, tiga, kompleksitas, empat, reliability, dan juga observabilitas. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dari penelitian ini. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Bahwa 5 elemen yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers akan mengaruhi perceived of usefulness, perceived of easiness, yang akan mengaruhi perilaku
pengguna dalam niat penerimaan dari suatu teknologi. Ini adalah metode penelitian yang digunakan. Desain penelitiannya ada studi kasus, metode penelitiannya kualitatif, sumber data yang dilakukan primer dengan melakukan interview tatap muka, telepon, dan juga video conference, dikarenakan lokasi perusahaan yang beragam. Kemudian kriteria narasumbernya adalah 10 pelaku usaha di daerah istimewa Yogyakarta yang mempunyai pengalaman menggunakan e-marketplace. Untuk analisis datanya, dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Berikut adalah hasil pengumpulan data dari 10 pelaku UMKM. Jadi, berapa poin dari hasil pengumpulan data ini? Yang pertama adalah berapa narasumber mengalami perubahan pola penjualan menjadi lebih banyak berjualan secara daring atau online, disebabkan oleh pola belanja konsumen yang semakin condong ke digital. Salah satu penyebab lain yang menjadi katalisator adanya pandemi COVID-19. 8 dari 10 narasumber menyatakan penurunan omset yang drastis akibat pandemi. Hanya 2 narasumber yang menyatakan penjualan naik setelah pandemi. Semua usaha yang dijadikan narasumber pada penelitian ini menggunakan e-marketplace sebagai salah satu kanal penjualan tambahan. Artinya, mereka masih berjualan secara offline juga. Kemudian 5 dari 10 narasumber aktif bertransaksi menggunakan e-marketplace. 3 narasumber menggunakan e-marketplace secara terbatas, dan 2 narasumber telah berhenti menggunakan e-marketplace. Berikut adalah keunggulan relatif yang dirasakan terhadap 10 narasumber. Semua narasumber merasakan keunggulan relatif yang berbeda-beda. Adanya fitur variasi produk dan kemudian interface membantu pelaku usaha untuk menghemat tenaga dan waktu, kemudian juga ada keuntungan ekonomis, kemudian minimalisir error dalam proses pengiriman produk, dan juga membantu dalam closing deal penjualan. Kemudian 2 dari 10 narasumber merasakan e-marketplace berdampak besar pada omset penjualan. UMKM merasakan adanya manfaat dari fasilitas rekening bersama yang dimiliki oleh e-marketplace. Hal ini meningkatkan kepercayaan dari konsumen, sehingga konsumen lebih percaya untuk melakukan transaksi. Kemudian elemen kompatibilitas. Salah satu UMKM menyatakan bahwa penggunaan e-marketplace kurang cocok diterapkan di usaha. Hal ini dikarenakan perputaran modal yang lambat. Kemudian elemen kompatibilitas. Salah satu UMKM menyatakan bahwa penggunaan e-marketplace kurang cocok diterapkan pada usaha. Hal ini karena perputaran modal yang lambat. 2 UMKM yang bergerak di bidang kuliner menambahkan bahwa e-marketplace kurang cocok digunakan untuk bidang usaha makanan disebabkan karena daya tahan produk. 1 UMKM yang bergerak di bidang kuliner menambahkan bahwa jasa ekspedisi yang disediakan kurang cocok untuk produk mereka. Kemudian elemen kerumitan. 2 narasumber menyatakan bahwa aturan main di e-marketplace terlalu rumit untuk dimengerti. 2 UMKM lain menyatakan kesulitan untuk memperkirakan biaya potong untuk komisi dari e-marketplace. Kemudian elemen reliability. Hampir semua narasumber menyatakan bahwa aplikasi e-marketplace itu mudah digunakan. Kemudian beberapa narasumber mengaku mendapatkan pendampingan dari dinas dan dari pihak marketplace. Kemudian elemen yang terakhir adalah elemen observability, bahwa sebagian besar narasumber menguasai marketplace secara otodidak dengan mencoba aplikasi tersebut sendiri. Hanya beberapa narasumber mendapat sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah dan marketplace. Dari 10 narasumber, hanya 1 narasumber yang mengaku mempunyai role model dan konsultan dalam berjualan di marketplace. 2 narasumber yang berhenti menggunakan marketplace mengaku bahwa di lingkungannya lebih banyak berjualan melalui online mandiri atau melalui media sosial. Kemudian elemen tekanan eksternal. Hampir semua narasumber mengakui bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada usaha mereka. Sehingga pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan penggunaan marketplace karena memaksa UMKM untuk terus fokus berjualan melalui marketplace. Untuk pembahasan dari penelitian ini, jadi semua UMKM merasakan keunggulan relatif penggunaan marketplace. Elemen kompleksitas dan kompatibilitas ditemukan menjadi faktor utama pada penelitian ini yang mempengaruhi keberlanjutan narasumber dari adopsi e-marketplace. Kerumitan yang dikeluhkan pada penerapan e-marketplace paling banyak adalah dari biaya potong atau admin fee.
Dari sisi keamanan penjual, fitur COD yang meski dirasakan lebih banyak memberikan manfaat pada seller, saat ini tetap dikeluhkan karena berisiko terhadap keamanan penjual. Kemudian tekanan eksternal yang menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan melalui marketplace adalah pandemi COVID-19. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan dari penggunaan e-marketplace. Yang pertama, strategi inovasi atau e-marketplace harus dapat dipandang sebagai kebutuhan pengguna potensial. Inovasi akan lebih dapat mudah diterima oleh pengguna potensial apabila inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna potensial untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kedua, inovasi harus terjangkau secara finansial oleh pengguna potensial. Turnover inventory rendah dikeluhkan oleh pelaku usaha dengan modal terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Duong bahwa UMKM mempunyai risiko dari sisi finansial karena keterbatasan dan kemampuannya. Menurut pelaku usaha dengan modal kecil, penjualan secara online mandiri dinilai lebih cepat. Agar pelaku usaha dengan modal terbatas dapat mengadopsi marketplace, diperlukan alternatif pendanaan lain. Ketiga, inovasi memberikan keuntungan bagi pengguna potensial. Berdasarkan analisis hasil penelitian, pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan keuntungan dari marketplace adalah pelaku UMKM yang menerapkan strategi dan promosi yang berbeda dengan penjualan offline. Keempat, inovasi harus memiliki kompatibilitas atau keselarasan. Beberapa pelaku UMKM yang tidak memiliki kompatibilitas, yaitu adalah pelaku UMKM yang memiliki produk makanan basah dan juga produk dengan volume yang berat. Kemudian kelima, inovasi sederhana, tidak kompleks, dan dapat dicoba. Pelaku usaha mengeluhkan kebingungan dari sisi penerapan komisi marketplace. Hal ini berpengaruh pada kebingungan untuk menentukan harga jual. Kemudian inovasi harus mudah untuk diamati. Menurut Musyafaq dan Ibrahim tahun 2005, agar proses adopsi inovasi berhasil, inovasi harus mudah diamati. Pada lingkungan adopter yang berhenti menggunakan e-marketplace, tidak ditemukan adanya agent channel atau role model yang berhasil menerapkan e-marketplace di lingkungan sekitar mereka. Hal itu salah satunya dikarenakan karena lingkungan UKM pedesaan mempunyai kebanyakan terdiri dari UMKM yang mempunyai modal terbatas. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, semua pelaku usaha merasakan keunggulan relatif penggunaan e-marketplace, meskipun keunggulan yang dirasakan berbeda-beda bagi tiap pelaku usaha. Ketidaksesuaian e-marketplace dengan jenis produk dan jenis ekspedisi membuat e-marketplace digunakan secara terbatas bagi beberapa UKM. Kemudian kedua, lambatnya perputaran modal menjadi salah satu kendala utama bagi narasumber yang berhenti menggunakan e-marketplace. Kesimpulan ketiga, semua narasumber yang merasakan kenaikan tingkat penjualan menerapkan strategi dan promosi khusus dalam berjualan di e-marketplace. Ketidakmampuan UMKM menerapkan strategi khusus dalam berjualan di marketplace membuat UMKM kurang dapat merasakan keuntungan dari sisi ekonomis. Keempat, tidak adanya channel agent yang sukses menggunakan marketplace di lingkungan pelaku usaha menjadi salah satu penyebab potensial keputusan pelaku usaha untuk berhenti menggunakan e-marketplace. Adanya faktor eksternal yaitu pandemi COVID-19 juga memberi kontribusi terhadap kontinuitas penggunaan marketplace. Dan berikut adalah hambatan dan saran yang ditemui peneliti selama proses penelitian tesis ini. Pertama, hambatannya adalah UMKM yang diteliti oleh peneliti tersebar di berbagai lokasi, sehingga menjadi hambatan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam. Hal ini juga tidak melupakan keadaan pandemi COVID-19 yang menyebabkan mobilitas terbatas. Selain itu, pelaku usaha juga mempunyai kesibukan yang tinggi sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan janji temu untuk wawancara serta observasi pada perusahaan. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan metode mix sehingga dapat menjangkau narasumber secara lebih luas. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Demikian adalah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.